Bayangkan, ada dua orang lahir di kondisi yang sama-sama miskin, sama-sama tidak punya koneksi, sama-sama memulai dari nol, tapi 20 tahun kemudian, yang satu masih berjuang hidup pas-pasan, dan yang satu lagi sudah punya bisnis, aset, dan kehidupan yang stabil. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka? Banyak orang bilang, keberuntungan. Ada juga yang bilang, takdir. Tapi faktanya, perbedaan itu seringkali datang dari cara berpikir dan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan hari ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang dibahas secara jujur. Tentang metode orang Cina keluar dari kemiskinan. Bukan mitos, bukan stereotip. Tapi pola nyata yang bisa kamu pelajari. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu klik tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel Bincang Finansial ini, kamu akan belajar cara mengelola uang, membangun aset, dan keluar dari lingkaran finansial yang sama. Karena bisa jadi, video ini adalah titik balik hidup kamu. Ada satu cerita klasik. Seorang anak kecil lahir di keluarga sederhana. Orang tuanya bukan siapa-siapa. Tidak ada warisan. Tidak ada privilege. Tapi sejak kecil, dia melihat satu hal yang berbeda. Orang tuanya tidak pernah mengeluh soal uang, meskipun hidup mereka sederhana. Sebaliknya, mereka selalu berkata, kalau kita belum punya uang, berarti kita harus belajar lebih pintar mengelola dan mencarinya. Kalimat sederhana itu tertanam dalam pikirannya. Dan tanpa sadar, itu menjadi fondasi dari hidupnya. Salah satu kesalahan terbesar yang sering tidak disadari adalah orang terlalu fokus mengejar uang sebelum membangun cara berpikir yang benar. Padahal kenyataannya, uang itu hanyalah hasil dari cara berpikir dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Dalam banyak keluarga Tionghoa, anak-anak sejak kecil tidak diajarkan bagaimana cepat kaya, tapi diajarkan bagaimana tidak salah mengelola uang. Mereka diajarkan untuk berpikir logis, bukan emosional. Diajarin menunda keinginan, bukan menuruti semua keinginan. Karena mereka tahu, kalau mindsetnya salah, dikasih uang berapapun, tetap akan habis. Tapi kalau mindsetnya benar, meskipun mulai dari nol, dia tetap bisa membangun sesuatu. Dan disinilah titik awalnya, bukan dari uang. Tapi dari cara kamu melihat uang. Banyak orang salah paham. Melihat orang yang hidup sederhana, langsung dilabeli pelit. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah mereka sangat sadar nilai dari setiap rupiah yang mereka keluarkan. Mereka tidak membeli sesuatu hanya karena ingin, tapi karena memang perlu. Mereka tidak gengsi pakai barang biasa. Karena mereka tidak hidup untuk terlihat kaya, tapi untuk benar-benar memiliki kekayaan. Bahkan dalam banyak kasus, orang yang terlihat sederhana justru memiliki kondisi keuangan yang jauh lebih sehat dibanding mereka yang terlihat mewah. Karena mereka paham satu prinsip sederhana. Setiap uang yang keluar harus punya alasan. Dan dari kebiasaan kecil seperti inilah, mereka bisa menjaga keuangan tetap stabil, bahkan berkembang. Coba perhatikan, banyak anak muda dari keluarga Tionghoa sudah terbiasa dengan dunia bisnis sejak kecil. Bukan langsung disuruh sukses, tapi diajak untuk memahami prosesnya. Mereka melihat langsung bagaimana orang tua mereka melayani pelanggan, menghitung keuntungan, menghadapi kerugian, dan mengambil keputusan. Tanpa sadar, itu membentuk insting bisnis. Mereka jadi paham bahwa uang tidak datang begitu saja, tapi harus diusahakan, dikelola, dan dipertahankan. Dan yang paling penting, mereka belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Karena dalam dunia nyata, yang membuat kamu bertahan bukan hanya ilmu, tapi kemampuan mengambil keputusan saat kondisi tidak pasti. Banyak orang gagal, bukan karena tidak punya peluang, tapi karena mereka ingin langsung besar. Padahal semua yang besar selalu dimulai dari kecil. Orang yang berhasil keluar dari kemiskinan tidak gengsi memulai dari bawah. Jualan kecil, tidak apa-apa. Untung sedikit, tidak masalah. Yang penting, bergerak. Karena mereka paham, yang membunuh banyak orang bukan kekurangan peluang, tapi terlalu banyak menunda. Mereka tidak menunggu sempurna. Mereka tidak menunggu modal besar. Mereka tidak menunggu waktu yang tepat. Mereka mulai dari apa yang ada. Dan dari langkah kecil yang konsisten itulah, perlahan-lahan mereka naik. Ini adalah perbedaan yang sangat jelas. Ketika orang kebanyakan mendapatkan uang, yang pertama dipikirkan adalah mau beli apa. Tapi bagi mereka yang ingin keluar dari kemiskinan, pertanyaannya berbeda. Bagaimana uang ini bisa berkembang? Mereka tidak melihat uang sebagai alat konsumsi, tapi sebagai alat produksi. Uang kecil diputar jadi barang. Barang dijual jadi keuntungan. Keuntungan diputar lagi. Terus berulang sampai akhirnya menjadi besar. Dan di titik ini, mereka sudah tidak lagi bekerja untuk uang, tapi uang mulai bekerja untuk mereka. Di era sekarang, semua orang ingin hasil cepat.
ingin cepat kaya, ingin cepat berhasil, ingin langsung terlihat sukses. Tapi kenyataannya, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Orang yang berhasil keluar dari kemiskinan punya cara berpikir jangka panjang. Mereka berani menunda kesenangan. Mereka berani terlihat biasa saja hari ini, demi masa depan yang lebih baik. Mereka tidak tergoda tren sesaat. Tidak mudah ikut-ikutan, karena mereka tahu. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti. Salah satu kekuatan terbesar yang sering tidak terlihat adalah cara mereka memandang keluarga. Bagi banyak orang, keluarga hanya tempat pulang. Tapi bagi mereka, keluarga adalah sistem. Sistem yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling membantu berkembang. Mereka tidak berjalan sendiri. Ketika satu orang jatuh, yang lain membantu. Ketika satu orang berhasil, yang lain ikut naik. Dan karena itulah, mereka bisa membangun sesuatu yang lebih besar, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk generasi berikutnya. Ini bagian yang paling sulit. Banyak orang sebenarnya mampu, tapi berhenti karena satu hal. Malu. Malu mulai dari nol. Malu terlihat gagal. Malu tidak terlihat sukses. Padahal, orang yang berhasil justru melewati fase itu. Mereka rela diremehkan di awal. Mereka rela dianggap biasa saja. Karena mereka fokus bukan pada penilaian orang, tapi pada hasil jangka panjang. Dan ironisnya, orang yang dulu mereka takuti pendapatnya, di masa depan justru yang akan kagum. Banyak orang berpikir, kesuksesan datang dari momen besar. Padahal, yang paling berpengaruh justru kebiasaan kecil. Orang yang berhasil keluar dari kemiskinan, tidak selalu melakukan hal luar biasa. Tapi mereka melakukan hal sederhana, secara konsisten. Bangun pagi, bekerja dengan fokus, mengatur uang dengan disiplin, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Terlihat sepele, tetapi dilakukan setiap hari. Dan dari situlah, perubahan besar terjadi. Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal. Seberapa besar kamu ingin berubah? Banyak orang ingin hidup lebih baik, tapi tidak benar-benar merasa harus. Masih nyaman dengan keadaan sekarang. Masih menunda perubahan. Sedangkan orang yang benar-benar keluar dari kemiskinan, punya dorongan kuat dari dalam. Kalau saya tidak berubah, tidak ada yang akan berubah. Dan dari tekanan itulah, mereka terus bergerak. Tidak peduli pelan. Yang penting tidak berhenti. Karena mereka tahu. Hidup mereka sepenuhnya tanggung jawab mereka sendiri. Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin kamu berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Selama ini, apakah kamu benar-benar sedang berusaha keluar dari kondisi sekarang? Atau hanya berharap keadaan berubah dengan sendirinya? Karena kenyataannya, hidup tidak berubah karena kamu berharap. Hidup berubah karena kamu memutuskan. Dan dari semua yang sudah kita bahas hari ini, kamu mungkin sadar satu hal penting. Bahwa kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang. Tapi soal kebiasaan, soal cara berpikir, dan soal keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari. Kabar baiknya, tidak peduli kamu mulai dari mana hari ini. Tidak peduli seberapa sulit keadaan kamu sekarang. Selama kamu mau mengubah cara berpikir dan mulai mengambil langkah kecil secara konsisten, maka hidup kamu perlahan pasti akan berubah. Mungkin tidak instan, mungkin tidak langsung terlihat, tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan sadar bahwa keputusan kecil yang kamu ambil hari ini adalah titik balik dari hidup kamu. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang kamu, jangan biarkan ini berhenti sebagai sekadar tontonan. Ambil satu pelajaran dan mulai lakukan hari ini juga. Karena perubahan tidak terjadi saat kamu menonton, tapi saat kamu bertindak. Dan kalau kamu ingin terus belajar tentang cara mengatur uang, membangun aset, dan keluar dari lingkaran finansial yang sama, pastikan kamu subscribe sekarang juga ke channel Bincang Finansial. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara soal uang, tapi tentang bagaimana kamu bisa mengambil kendali atas hidupmu sendiri. Terakhir, saya ingin kamu ingat satu hal. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti. Sampai jumpa di video berikutnya.